Bagaimana prosesnya? Ya ini tadi yang saya katakan penting nggak penting, karena kalau dianggap penting ya nanti kita bingung sendiri memahami Allah menurunkan ya. Kemudian tapi kalau kita anggap nggak penting juga, ya karena memang tidak ada kepentingan untuk apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin menyapa Darsuners, para viewers. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan yang fit untuk berpuasa ya, menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan ini kita kedatangan, memang diundang Ustadz Ulin Nuha LC/SSI MA. Beliau ini dosen, pengajar, guru kami di Darussunnah. Kemudian di mana lagi Ustadz sampai? Di IIKI, alhamdulillah. Ya, Institut Ilmu Al-Qur'an. Di Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. Kemudian beliau ini juga dai kondang yang masyhur, bisa juga dicari Ustadz ID. Kemudian beliau ini juga penulis yang produktif, aktif. Sudah banyak beberapa hasil buah karya beliau, diantaranya yang terpampang di atas meja ini ya. Ada Jalan Penghafal Al-Quran, kemudian Ramadan bersama Nabi Muhammad SAW, dan masih ada beberapa karya beliau lainnya tentunya, seperti biografi tentang Kiai Ali Mustafa Yaqub, meniti dakwah di jalan sunnah. Kemudian juga ada lagi Jalan Penghafal Al-Quran ya. Oh iya, ini Jalan Penghafal Al-Quran, Ramadan bersama Nabi, dan Risalah Pengantin. Iya betul, itu buku souvenir pernikahan. Risalah Pengantin. Ada juga yang terbaru yang tahun lalu ya, yang Pelangi Ramadan di Tembagapura. Itu yang isinya perjalanan ya, beserta disertakan foto-foto asli ya, ya. Saya baru kemarin sekali baca itu Ustaz. Ya. Jadi terpacu ingin main ke Papua. Tapi yang program 1 bulan sih Ustaz. Iya. Kalau 1 tahun mungkin belum. Pikir-pikir ya. Pikir-pikir. Ya. Kita hari ini pengen ngobrol tentang nuzulul Quran. Yang para Darsunner sendiri mungkin sudah bisa menebak-nebak tentang apa itu nuzulul Quran, atau mungkin bisa mempersiapkan, karena hal ini akan kita bahas di kesempatan kali ini. Langsung ke pertanyaan aja Ustadz, mungkin Ustadz ya. Iya boleh. Ya. Kita bincang tentang nuzulul Quran. Ya. Pertama Ustadz, tentang nuzulul Quran ini, mengenai hakikat dari nuzul Quran, seakan-akan ada makna yang menjadi tersembunyi pada lafal nuzulul Quran ini, dan alasan bagaimana sehingga lafal inilah yang terpilih untuk menggambarkan sebuah peristiwa besar gitu. Bagaimana Ustaz? Oke, baik. Nuzulul Quran yang insya Allah dalam waktu dekat ini ya kita peringati ya, itu kalau kita lihat berdasarkan redaksi itu dari 2 redaksi, nuzul dan Al-Quran ya. Nuzul itu kalau kita lihat dalam Al-Quran atau dalam penggunaan ucapan-ucapan sehari-hari, itu berarti bertempat atau singgah di satu tempat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain diantaranya ya. Makanya ada beberapa hadis misalnya ya, Allah itu turun ke bumi misalnya, itu juga kadang menggunakan kata nazala ya. Kemudian kalau kita ungkapkan dalam bahasa Arab misalnya, pemimpin singgah nih di tempat kita, di kota kita misalnya ya, nazalal amiru fi hadhil Madinah misalnya ya, presiden singgah ke tempat kita, maka dikatakan nazal ya, nazala
ya, yang merupakan akar kata dari nuzul itu sendiri. Nah, penggunaan dalam Al-Qur'an nuzul, nazala atau yang seakar dengan kata ini itu ada banyak. Kadang-kadang Allah menggunakan nazala, nazala bihir ruhul amin. Kadang-kadang Allah menggunakan kata anzala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahkan kadang-kadang Allah itu menggunakan kata nazzala. Ya, jadi ada 3 bentuk paling tidak. Nazala, nazzala, anzala. Ya, masing-masing ini nanti ada yang kadang-kadang diartikan sama, kadang-kadang diartikan berbeda. Ya, kalau dalam bentuk bahasa Arab ya kita sudah tahu nazala itu dia sulasi ya, biasa mujarrad. Kemudian anzala itu yang butuh objek ya, maf'ul bih ya, kemudian nazzala pun juga sama. Ya, gitu. Nah, sedangkan Al-Qur'an, pemahaman tentang Al-Qur'an itu kalau dalam eh, pemahaman secara akidah ataupun secara usul fikih misalnya ya. Yang populer itu kan Al-Qur'an adalah kalamullah ya, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya melalui wasithah ya perantara malaikat Jibril yang kalau kita membaca itu kita berpahala dan kemudian dia punya fungsi yaitu sebagai mukjizat. Nah, itu populer yang kita pahami dan populer dalam berbagai literatur ya. Namun sebenarnya Quran juga itu dia memiliki pemahaman yang nanti disandarkan kepada Allah ya. Bahwa kalau dipahami bahwa itu Quran adalah kalam Allah atau lafadz yang turun kepada Nabi yang kita baca ya. Kita baca sehari-hari yang berbentuk mushaf apalagi ya. Itu nanti akan terhalang, terbentur oleh bukankah kalam Allah ya, itu qadim ya. Sedangkan kalau dia berbentuk huruf, berbentuk bersuara itu kan ya hadis gitu. Maka kemudian para ulama itu membagi jadi 2. Kalam Allah itu ada 2. Ada namanya kalam an-nafsi, ada namanya kalam al-lafzi. Yang kita pegang itu yang sudah berlafal, yang sudah berbentuk lafal. Gitu. Karena sudah berbentuk lafal, maka ya dia hadis gitu ya. Dia hadis. Tetapi yang masih nafsi ya, itu dia yang qadim, yang di sisi Allah itu yang nafsi namanya. Sederhananya begini, kalau kita punya kerentek dalam hati ya, suara hati belum kita ungkapkan, itu namanya kalam nafsi. Gitu. Tetapi setelah kita ungkapkan, kita ucapkan, keluar ya, kata-katanya, maka itu disebut dengan kalam lafzi karena sudah berbentuk kata-kata. Tetapi masih dalam hati, itu nggak bisa diungkap. Ini apa yang namanya? Lafal atau tidak? Bersuara atau tidak? Belum keluar. Tapi itu tidak bisa disamakan dengan manusia, Ustaz. Maksudnya kalamnya sama seperti kalam manusia. Nah, kalau kalam Allah yang di sisi Allah itu kan bagian dari nanti bentuk dari sifat Allah, mutakallim ya, orang yang zat yang berkalam gitu. Maka kalau kalam Allah yang nafsi yang ada di diri Allah, zat Allah, itu ya tidak bisa kita samakan dengan kalam kita. Gitu ya. Tidak bisa kita samakan dengan kalam kita karena Allah kan ya laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa seperti makhluk gitu. Sedangkan makhluk itu kalamnya ya sudah berbentuk kata-kata, ya kalau diucapkan sudah berbentuk suara. Nah, hanya saja kalau dia masih berkalam nafsi di sisi Allah, nggak sampai kita, nanti tujuannya nggak dapat. Karena Quran sendiri, kalam Allah ini ditujukan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka Allah ada kepentingan, ya bukan kepentingan, sebenarnya kepentingannya kita. Ya, Allah kemudian mengiklamkan ya, Allah memberitahukan dengan bentuk yang berlafal gitu. Kenapa? Karena manusia hanya bisa memahami ketika sudah berbentuk lafal, ketika dia sudah berbentuk suara. Kalau masih nafsi maka nggak bisa. Nafsinya Allah itu seperti apa ya kita nggak bisa membayangkan. Wong memang tidak bisa ada dalam otak kita gitu ya. Sebagaimana saya memahami suara hatinya antum misalnya. Saya nggak bisa membayangkan bentuknya seperti apa, wong masih dalam diri, dalam hati. Gitu. Nah, itu pemahamannya. Maka dalam ilmu akidah ya
kita ya, itu kemudian membaginya dalam dua tadi, kalam nafsi dan kalam lafdi. Kalam nafsi itu yang masih di sisi Allah, ya, yang itu tidak berhuruf, tidak berharokat, tidak bersuara, ya, dan tidak tercetak dan seterusnya. Nah, kemudian yang lafdi itu yang sudah berlafal, ya, yang dia dicetak, kemudian kita baca itu mengeluarkan suara, itu yang berbentuk lafdi dan itu yang bisa kita akses, gitu. Maka nanti perumpamaannya yang lain adalah ini bagian dari namanya dalil dan madlul ya dalam bahasa Arabnya. Dalilnya apa? Qur'annya. Tapi Quran yang terbaca ini dia punya petunjuk, madlulnya ditunjukkan apa? Ya kalam nafsi itu. Gitu. Ya. Ada ungkapan eh, laisal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu ilal fuadi dalila, bahwa lisan ya itu diciptakan, dijadikan sebagai petunjuk atas apa yang ada di dalam hati. Gitu. Nah, Quran yang kita baca yang sudah berbentuk huruf, berharokat itu sebagai petunjuk adanya kalam nafsi. Gampangnya seperti itu, sederhananya. Karena ada ya tadi kita biar bisa memahami, maka Allah kemudian dengan dengan izin Allah, Allah kemudian memberikan pengetahuan kepada kita untuk memahami melalui Quran yang kita baca. Nah, baik dia berarti sebagai kalam nafsi ataupun kalam lafdi ya yang bersuara, berhuruf tadi. Kalau kita kaitkan dengan nuzul, kata nazala tadi, yang berarti perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari atas ke bawah, ya, ilal minal a'la ilal asfal ya. Itu terbentur karena pertama kalau itu masih kalam nafsi ya, berarti kan sifat al-qadimah, sifat Allah yang lampau, yang azali ya. Bagaimana bisa yang masih melekat pada Allah sebagai sifat kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, sebagai konsekuensi dari makna nazala. Wong Allah sendiri aja turun dari atas ke bawah itu aja bermasalah gitu ya, karena Allah tidak bertempat. Nah, sifatnya pun juga sama. Nah, begitu juga kalau itu sebagai kalam lafdi, ya. Bagaimana kita bayangkan yang bersuara tadi kemudian turun dari Allah kemudian ke malaikat, ke Lauhil Mahfuz dan seterusnya, sampai ke nabi. Maka kemudian para ulama itu memahami kata nazala, nuzulul Quran itu dengan pemahaman bimakna al-i'lam. Artinya i'lam. I'lam itu memberitahu ya. Gitu. Jadi nuzulul Quran itu artinya Allah memberitahukan kepada kita tentang Quran. Gitu. Bahwa nanti bagaimana cara memberitahukan, nah, nanti ada beberapa tahapan dan ada beberapa pemahaman gitu ya tentang bagaimana. Pada intinya yang sudah kita terima bentuknya adalah yang berhuruf tadi, yang kalau kita baca mengeluarkan suara dan yang dicetak itu hasil akhirnya. Gitu. Bahwa prosesnya itu memang tidak ya penting tidak penting gitu ya. Kalau kita anggap penting kemudian kita mengakses ya kita jelimet sendiri ya karena itu bagian dari sifat Allah kita membayang-bayangkan yang ada di sisi Allah kan sulit ya. Tapi dianggap tidak penting juga bisa karena memang yang penting itu Qur'annya gitu ya. Ada prosesnya yang seperti itu tidak terlalu apa ya penting untuk kita pikirkan gitu daripada kita jatuh pada pemikiran yang tidak tepat gitu. Maka nuzulul Quran itu tadi artinya adalah al-i'lam. Allah memberitahukan yang ada di dalam zatnya nafsi tadi ya kepada Nabi Muhammad pada ujungnya gitu. Nah, kalaupun dia sudah berbentuk apa kata-kata tadi ya, itu adalah sebagai bentuk tampakan gitu ya dari apa yang ada dalam zat Allah. Sebagaimana saya menunjukkan tadi ya, kata hati saya, suara hati saya kepada antum misalnya ya. Ketika masih dalam diri saya ya nggak tahu gitu. Tapi kepada antum ya itu baru tahu gitu kalau sudah saya ungkapkan, saya omongkan. Nah, kira-kira kurang lebih pemahaman nuzulul Quran itu seperti itu. Ya, jadi tidak lagi dipahami secara hakiki yang berarti dari atas ke bawah, perpindahan tempat dari atas ke bawah, tapi dipahami secara majas ya. Yang berarti nazala, nuzul itu berarti i'lam, memberitahukan.
Nuzul berarti iklam, dan tadi juga sempat antum singgung itu bahwasanya dibagikan menjadi dua Ustaz ya, kalam nafsi dan Ya, kalam lafzi. Adapun yang kita terima hari ini itu kalam lafzi ya bentuknya, sudah formatnya. betul lafzi. Jadi sudah sekalian menepis ya Ustaz, menepis maksudnya menepis orang yang menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu tiba-tiba dalam bentuk cetak turun dari atas. Tidak, tidak, ya. Bahkan nanti ada lagi pemahaman bagaimana prosesnya. Ya ini tadi yang saya katakan penting nggak penting, karena kalau dianggap penting ya nanti kita bingung sendiri memahami Allah menurunkan, ya. Kemudian tapi kalau kita anggap nggak penting juga, ya karena memang tidak ada kepentingan untuk apa gitu. Kita tahu yang jelimet itu, ya. Nanti kalau dalam literatur kita baca misalnya itu tidak berbentuk eh, Quran itu nanti ada tahapan, ya, ada tahapan turunnya Al-Quran dari Allah ya sampai ke Nabi Muhammad pada akhirnya. Ya, itu pertanyaan Gitu. selanjutnya Ustaz. Oh iya. Bagaimana Ustaz kira-kira Hmm, terkait kronologi Al-Qur'an itu diturunkan? baik ya. Kalau kita baca dalam Ulumul Quran misalnya dalam kitab Syekh Az-Zarqani ya di Manahil Irfan misalnya, itu paling tidak ada 3 tahapan turunnya Al-Quran itu. Sampai ke tangan Nabi ya, itu ada 3 tahapan. Dan ini nanti berkaitan dengan eh, kapan itu terjadi, berapa lama ya, dan ya termasuk kesimpang siuran. Kan yang kita rayakan selama ini tanggal 17 Ramadan ya. Tapi bukankah dalam surah Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar? Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu terjadi pada 20 ke atas. Itu yang sebagaimana terampil dalam hadis-hadis gitu ya. Di malam ganjil pada 10 hari terakhir. Nah, maka kemudian ada pembagian tahapan turunnya Al-Qur'an. Pertama adalah dari Allah ke Lauhil Mahfud ya. Nah, dalam hal ini tidak ada informasi yang agak detail atau lebih 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 gitu ya, informasi lebih mengenai hal ini, kapan terjadinya, berapa lama gitu ya. Yang pasti kemudian dia terpahat di Lauhil Mahfud sebagaimana apa namanya, takdir manusia ya, yang sudah tertuliskan di Lauhil Mahfud gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an misalnya dalam surah Al-Buruj ya, apa itu di ujung itu fi lauhim mahfud, eh, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Nah, ini turunnya Al-Qur'an pertama kali ke Lauhil Mahfud, kemudian terpahat di sana. Nah, itu proses pertama. Jadi nuzul pertama, tanazzul atau nuzul pertama ya turunnya adalah ke Lauhil Mahfud. Ya. Nah, kemudian dari Lauhil Mahfud turun lagi kedua ya. Sebagaimana dalam beberapa hadis itu ke langit, ya, langit dunia istilahnya, yang disebut dengan Baitul Izzah namanya. Ya, ini ada di langit dunia. Ya, kalau Lauhil Mahfud kan di aras ya. Nah, langit ke langit dunia itu namanya Baitul Izzah. Nah, proses turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah ya, yang kedua ini dalam satu riwayat nanti dikatakan bahwa ada namanya malaikat safaroh. Malaikat safaroh ini yang mendiktikan kepada malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Dan ini yang dianggap sebagai terjadinya ya pada malam Lailatul Qadar. Gitu. Dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dalam ayat yang lain nanti, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ya, sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada satu malam yang diberkahi. Nah, dari sini kemudian kita pahami juga bahwa turunnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah ya, langit dunia tadi itu terjadi dalam satu malam. Dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu diterima oleh Jibril. Gitu. Nah, nanti dalam versi yang lain enggak melalui malaikat safaroh, langsung ke malaikat Jibril. Ada yang seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, proses yang ketiga, ya, tanazul atau nuzul yang ketiga, itu dari dari malaikat Jibril di Baitul Izzah diambil kemudian turun ke Nabi Muhammad. Gitu, diserahkan dan ini bertahap selama
kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Sejak Nabi ada di Mekah sampai di Madinah. Ya. Nah, kalau yang kedua tadi itu 1 malam dan itu malam Lailatul Qadar. Tahunnya kapan? Oh, alam. Ya. Oh, alam karena memang beritanya di Quran hanya simpel saja, sama simpel. Ya. Tetapi lebih simpel yang dari Allah ke Arsy tadi, hanya bal huwa Qur'anum Majid fil lauhil mahfuz gitu. Ya, tetapi yang kedua ini masih ada beberapa riwayat ataupun ayat Al-Qur'an. Nah, yang ketiga itu yang terjadi ketika Nabi umur 40 tahun. Ya, sebagaimana kita pahami, Nabi itu menjelang diangkat sebagai nabi ya, kemudian menjadi rasul. Itu beliau akhir-akhir itu sudah mulai apa istilahnya? Menyendiri ya, khalwat ya, uzlah. Nah, di Gua Hira. Itu berapa tahun terakhir. Sampai kemudian pada bulan Ramadan ya, dan ini yang kemudian dikatakan tanggal 17 ya. Dengan dalil apa? Sebagaimana dalam surah Al-Anfal ya, pada awal juz 10 pas itu ya, yang wa'lamu anna ghanimtum, di situ ada kata yaumal furqani yaumal taqal jam'an ya, yaitu hari Furqan ya, yaumal taqal jam'an, di mana dan itu adalah hari pertemuan dua kelompok besar. Itu yang disebut dengan perang Badar ketika itu. Perang Badar itu dalam sejarah terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu dianggap sebagai turunnya Quran juga, tetapi bukan pada perang Badar itu. Sama tanggalnya tapi beda tahun. Quran turun pertama kali ketika di Mekah, berarti 13 tahun atau 14 tahun sebelumnya, dan perang Badar itu terjadi ketika Nabi sudah di Madinah, sudah hijrah tahun kedua. Gitu. Tetapi tanggalnya sama ya, itu tersirat atau tersurat dari surah Al-Anfal tersebut. Nah, itu yang kita pahami, yang kemudian oleh kita itu diperingati sebagai nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran untuk pertama kali kepada Nabi pada tanggal 17 Ramadan. Meskipun ya ada sebagian pendapat lagi yang kemudian menolak gitu ya, karena ya biasa ya perbedaan pendapat gitu ya, karena memang redaksi baik hadis ataupun Al-Quran yang secara real menjelaskan tanggalnya berapa itu enggak ada. Ada Gitu ya. ada banyak juga berarti Ustaz ya, kejadian-kejadian agung di bulan Ramadan. Iya. Seperti tadi perang Badar juga. Iya betul ya. Jadi bulan Ramadan itu banyak sebenarnya kalau kita runut, dan itu tidak 1 tahun ya, tidak dalam tahun yang sama, beda-beda. Nanti termasuk juga Fathu Makkah, ya, itu juga bulan Ramadan. Ya, termasuk tadi perang Badar, nuzulul Quran, ya, terus apalagi beberapa nanti ya. Nah, itu yang dalam literatur ya kita pahami sebagai nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran kepada Nabi. Sehingga dari sini kita temukan bahwa tidak ada kontradiksi ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu untuk turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, sedangkan nuzul Quran dari yang tanggal 17 Ramadan itu dari Baitul Izzah kepada Nabi. Dan uniknya atau detailnya Allah itu menggunakan redaksi yang berbeda. Ya. Kalau dari Al-Qur'an dari Arsy, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu menggunakan kata anzala. Nah, ini sekaligus pembedaan ya. Jadi anzala ya, itu dipahami oleh para ulama turunnya Al-Qur'an secara utuh, gelondongan. Tetapi kalau menggunakan kata nazala itu turunnya Al-Qur'an secara munajjaman, mufarraqan. Jadi bertahap, sedikit-sedikit. Nah, ketika menggunakan kata nazala Allah dalam Al-Qur'an itu selalu dikesankan atau diperuntukkan, diidentikan turunnya Al-Qur'an dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Gitu. Karena kata nazala tadi mengesankan turunnya Al-Qur'an secara munajjaman, sedikit-sedikit. Nah, tapi ketika menggunakan anzala itu dimaksudkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, itu detailnya Al-Qur'an itu sampai segitu, sampai membedakan redaksi. Nah, dari sini maka ada pembedaan. Kalau menggunakan anzala itu berarti turunnya secara gelondongan. Kalau menggunakan nazala itu turunnya Al-Qur'an secara terpecah-pecah, bertahap dalam rentang waktu yang 23 tahun. Dan itu dimulai
pada tanggal 17 Ramadan umur Nabi ke-41 ketika itu, umur ke-41. Itu yang bisa kita temukan dalam beberapa literatur. Nah, bukankah Nabi itu ummi? Gimana? Nah, ini termasuk juga ketika turunnya Al-Qur'an, tiba-tiba malaikat Jibril datang kemudian perintah, "Iqra." Ya, apa jawaban Nabi? "Ma ana biqori." Saya nggak bisa baca. Ya. Kemudian Nabi didekap ya, karena ketakutan Nabi ya. Bayangkan coba, Nabi nggak pernah ketemu malaikat Jibril, sedang uzlah sendirian di gua Hira ya, tiba-tiba datang Jibril, orang lain yang nggak pernah dilihat, suruh baca, bingung, takut, wajar itu ya. Namanya Nabi juga manusia. Ya. Di perintah kedua, Iqra, masih nggak bisa juga. Ma Nabi Qori. Ya. Sampai kemudian nanti ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Barulah kemudian ketika itu Nabi bisa mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian turunlah 5 ayat dari surah Al-Alaq. Iya. Itu pertama kali. Itu ada kontak fisik juga Ustaz ya? Antara Iya. Nabi dan malaikat. Iya, nah dalam beberapa riwayat itu Katanya sampai dipeluk juga. Iya, didekap oleh malaikat Jibril karena Nabi ketakutan. Didekap itu tujuannya untuk menenangkan hati. Ya, menenangkan hati Nabi. Karena takut ya, saking takutnya setelah uzlah sekian tahun sering, jadi Nabi itu di akhir-akhir 10 hari ke Gua Hira nanti pulang. Ya, kadang-kadang kemudian dianterin makanan ya, oleh istrinya itu. Makanya kemudian dalam riwayat itu ketika Nabi habis dapat 5 ayat dari surah Al-Alaq ini ya, pulang-pulang ketemu Khadijah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Zammiluni, zammiluni. Ya, berilah selimut kepada saya, selimuti saya. Ya, karena kedinginan, ketakutan ya, saking takutnya itu kemudian keringat dingin gitu ya kalau kita itu ya. Maka wajar gitu. Iya. Nah, ketika itu kemudian ada jeda ya. Jadi itu pertama kali, kemudian jeda. Jeda beberapa waktu, Quran enggak turun, kemudian turun lagi. Ya, itu awal mula. Ya, itu ketika Nabi di Makkah sampai kemudian nanti terus berangsur-angsur Nabi di Mekah selama 13 tahun, lanjut di Madinah 10 tahun. Itu prosesnya. Ya, sangat sebenarnya kalau pengen diceritakan secara menyeluruh sepertinya bakal panjang Ustaz. Masih banyak yang belum tersampaikan. Tapi ala kulli hal secara ringkasnya seperti itu Ustaz ya. Iya, kurang lebih seperti bagaimana kronologi turunnya Al-Qur'an. Kalau ini Ustaz, di Indonesia sendiri kan jamak akan budaya. Apa-apa hal yang agung, hal yang besar itu dijadikan sebuah adanya peringatan seperti itu Ustaz. Nah, begitu juga dengan nuzul Quran ini Ustaz. Ada peringatan nuzul Quran itu tiap tahun gitu kan. Dan itu menjadi budaya. Bagaimana tanggapan Ustaz sendiri terkait ini? Kayak gitu Iya, peringatan atau peristiwa-peristiwa penting yang kemudian diperingati itu sebenarnya biasa ya, biasa. Di Arab pun juga ada ya. Tetapi memang ketika ke Indonesia itu uniknya ya, itu kemudian ragam tradisi muncul untuk memperingati. Ya, itu yang unik ya, itu bagian dari lokalitas Indonesia yang bisa kita maknai secara positif saya kira. Ya, itu kekayaan kita gitu ya di Nusantara itu. Nah, kalau berbicara di dalam Islam, peringatan itu banyak. Tidak hanya masalah nuzul Quran, nanti peringatan Isra Mi'raj kemarin, Maulid Nabi ya, kemudian termasuk Idul Fitri itu ya peringatan juga, kita peringati setiap tahun. Gitu. Artinya apa? Memang secara asal ada gitu ya. Peringatan-peringatan hari-hari penting itu Nabi memerintahkan untuk diperingati itu ada. Ya, untuk hal-hal yang penting ya. Termasuk juga misalnya hijrah ya, hijriyah, tahun baru hijriyah. Itu kan ya kita peringati juga ya. Peristiwa hijrahnya Nabi. Untuk apa sih ya? Memperingati itu ya banyak manfaat. Ya, itu artinya kita ingat kan gitu ya. Secara sederhana itu kita ingat ya, dengan adanya itu kita menjadi ingat kembali. Oh iya, dulu pernah ada seperti itu. Wong di kita aja di Indonesia itu kan hari besar itu kan banyak ya. Ya, yang di luar Islam aja itu kita banyak. Hari ulang tahun Indonesia, HUT RI misalnya. Itu kan banyak sekali.
Ya, maka ketika di satu sisi di Islam itu memang, ada apa, semacam seruan ya, untuk memperingati hal-hal penting, ketika sampai Indonesia, orang Indonesia gemar ya, hal-hal semacam itu, peringati peringatan-peringatan. Nah, kalau ditanya, lalu gimana itu secara hukum atau baiknya seperti apa? Saya kira nggak ada masalah. Selama itu tidak menyelisihi syariat, saya kira nggak masalah. Kalau kita melihat di Indonesia, terlebih nuzul Quran ini ya, itu memang nanti kita menemukan ragam tradisi. Ya, yang sederhana saja di kita, sekitar kita, barangkali paling cuma ceramah. Ada yang kemudian dengan berdoa, ya. Ada yang istighosah misalnya. Ada yang tahlilan bahkan misalnya. Atau bahkan di Aceh itu ada istilah kenduri. Ya, kenduri, kenduri apa itu namanya? Khas Aceh. Ya, isinya ya apa namanya? Nanti buka bersama, ya, kemudian bareng-bareng. Di Solo itu ada tumpeng malah, 1.000 tumpeng. Itu diarak gitu. Ya. Ini kan lokalitas, lokalitas yang ya bagi orang budayawan itu menarik gitu ya. Ini hal yang khas Indonesia gitu. Nah, lalu bagaimana Islam melihat ya kalau kita berpikir secara positif, secara husnudzon ya. Selama tidak ada hal-hal yang menyelisih syariat ya. Saya kira nggak ada masalah gitu. Tidak sampai kemudian haram itu enggak ya. Kecuali kalau ada hal-hal yang menyelisih syariat. Ya berlebihan ya. Misalnya ada unsur-unsur syirik misalnya. Ya, ada syirik di sana. Maka jelas itu haram ya. Atau ada hal-hal yang makruh misalnya. Anggaplah apa misalnya? Ada sisi mubadzir di sana. Paling hanya level makruh, tidak sampai kemudian haram ya. Tapi ala kulli hal dengan orang-orang itu mengadakan tradisi-tradisi seperti itu sebagai bentuk pertama ya menjadi ingat gitu ya, menjadi ingat. Oh iya, ini nuzul Quran ya. Dulu pernah terjadi turunnya Al-Quran seperti itu. Paling tidak sisi itu saja gitu. Yang dia lupa kemudian diingatkan. Yang dia sudah ingat kemudian menjadi makin ingat, makin cinta terhadap Al-Quran. Dari peringatan tadi nanti mereka kepancing untuk mencari tahu. Iya, paling tidak kita bisa melihat sisi positifnya tuh di situ, gitu ya. Selain sisi lokalitas tadi ya itu bagian dari tradisi yang kekayaan kita. Ya, tetapi paling tidak ya, tetapi yang perlu kita lihat lebih dalam adalah yang ditradisikan apa, yang diperingati itu apa sih gitu ya. Itu yang juga jangan sampai luput ya. Jangan sampai kita kemudian merayakan peringatan tradisi nuzul Quran, tetapi kita lupa dengan Al-Qur'annya. Nah, itu kan jadi aneh ya, jadi aneh gitu. Maka jangan sampai itu tercerabut sisi Al-Qur'annya gitu ya. Oke lah ada tradisi-tradisi ya pengajian, istighosah segala macam oke gitu. Tapi jangan sampai kemudian melupakan yang dirayakan itu sendiri, yang diperingati itu sendiri. Al-Qur'an gitu. Ya. Maka dari peringatan itu harapannya ya lanjutannya adalah kemudian semakin kenal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mendalami dan seterusnya gitu. Itu harapannya seperti itu dari peringatan. Nah, itu kan paling tidak minimal dimulai dengan memperingati. Baru lanjutannya adalah membaca dan mendalami dan seterusnya. Gitu. Itu sisi kalau bisa kita lihat sisi baiknya itu di situlah. Gitu. Kalau mencari sisi buruknya ya selalu ada aja kalau orang yang tidak suka gitu. Memang hobinya ngerayain ini sih di Indonesia sendiri masyarakatnya. Iya betul. Ya, apalagi berkaitan dengan makan-makan itu orang Indonesia itu. Ini aja seminggu berapa kali jadwal bukber. Itu kan bentuk lain memperingati entah pertemanan. Iya. Nah, maka kalau mau mengambil sisi positif adalah ya bagi orang yang tidak setuju dengan peringatan itu, lalu dia ikut kumpul-kumpul, paling tidak dia bisa memetik unsur silaturahim di sana. Kalau dia kemudian ikut, misalnya ada makan-makan, tradisinya adalah buka bersama, kemudian dia ikut memberikan bukaan, pahala juga. Meskipun dia nggak setuju ya paling tidak dia mengambil sisi positif itu. Itu baik. Tetapi lagi-lagi tadi kembali ya, bahwa jangan sampai itu kita melupakan tujuan utama dari peringatan. Apa? Al-Quran itu sendiri. Gitu. Jangan sampai kita heboh di peringatannya, lupa dengan yang diperingati, Al-Qur'annya. Nah, itu.